Pembangunan Jakarta terus dilakukan. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia telah melakukan proyek-proyek prestisius untuk menopang mobilisasi penduduk Jakarta. Di tengah geliat pembangunan yang terus digaungkan pada ibu kota yang berusia hampir 5 abad ini, terselip kisah dan peninggalan-peninggalan bersejarah. Beberapa mungkin telah hilang termakan zaman, namun beberapa lainnya masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Ancol, sebuah daerah di sisi utara kota Jakarta yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghilangkan kepenatan rutinitas kota. Di sini deru mesin dan asap knalpot seolah berubah menjadi semilir angin yang menyejukkan. Di balik segala kemeriahan yang ditawarkan, sebuah jejak peninggalan masa lalu tersimpan. Berada di tengah komplek perumahan elit dan berjarak kurang lebih 200 meter dari bibir pantai, berdiri kelenteng Bahtera Bakti yang dahulu bernama Dabogong Mio. Diperkirakan pembangunan kelenteng terjadi berkisar antara abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Ming. Dulu anak buahnya Cheng Ho, Sampo Suisu setelah nikah di sini itu sekarang sekitar abad 14-an ya. Dan ditemukan lagi sama arkeolog Belanda, Visser dan Lombard itu tahun 1650. Peristiwa banyak ya dulu sempat pada saat ada kolera di sini sempat ditinggalkan juga ya tempat rasa, akhirnya ditemukan lagi tahun 1650 oleh yang tadi saya sebutkan arkeolog Belanda Lombard dan Visser. Akhirnya sampai sekarang ya kita udah mengalami beberapa renovasi yang terakhir itu tahun 1923. Pada awal berdirinya, kelenteng dibaktikan kepada Dabogong, dewa air yang dipuja oleh para pelaut Tiongkok sejak zaman dinasti Song. Kelenteng kemudian mengalami perubahan fungsi menjadi tempat penghormatan terhadap Sampo Suiso, seorang juru masak kapal Laksamana Cheng Ho yang meninggal dan dikuburkan di tempat ini bersama istrinya Sitiwati. Pada pintu gerbang kelenteng terdapat ukiran dan patung yang melambangkan kebudayaan Tionghoa. Pada bubungan terdapat sepasang naga memperebutkan mustika yang melambangkan tuah dan kewibawaan. Tepat di bawahnya berjajar 5 elemen klasik Tionghoa yang mewakili kehidupan. Kayu mengobarkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam mendukung air, dan air menyuburkan kayu. Kelima unsur ini dipercaya menghasilkan siklus energi dalam semesta. Pada kedua sisi gerbang terdapat cioksai atau singa yang melambangkan energi keberanian dan melindungi kelenteng dari roh jahat. Di dalam komplek kelenteng terdapat beberapa bangunan altar pemujaan. Bangunan utama untuk pemujaan kepada Sampo Suiso dan istrinya Sitiwati. Kemudian bangunan untuk pemujaan Sang Buddha. Bangunan untuk pemujaan Dewi Kwan Im. Bangunan untuk pemujaan Quan Kong atau Dewa Perang.
bangunan untuk pujaan Mbah Said Areli Datuk Kembang dan istrinya Ibu Eneng. Aktivitas pemujaan di kelenteng ini tidak berbeda dengan kelenteng pada umumnya, di mana pemujaan tertinggi ditujukan kepada Tikong atau Tuhan Yang Maha Esa. Keunikan justru terdapat pada sejarah awal pembangunan kelenteng yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam merupakan agama damai. Itulah mengapa di Indonesia lebih mudah diterima agama-agama seperti itu. Terkait dengan hubungan Nusantara dengan bangsa Tiongkok atau Cina, kalau dilihat sejarah, balik lagi dilihat sejarah dan peninggalan-peninggalan arkeologi, hubungan Indonesia atau Nusantara dengan Cina khususnya Jawa itu telah terjadi di abad keempat paling tidak. Kenapa abad keempat sudah ada dinyatakan orang Cina atau bangsa-bangsa lain sudah masuk ke Jawa? Itu terlihat dari bukti tertulis dari sebuah perjalanan saudagar Cina yang bernama Icing. Menurut cerita yang diturunkan, pada salah satu perjalanan Laksamana Cheng Ho ke daerah Asia Tenggara, kapal yang ditumpangi harus bersandar di pelabuhan Bintang Mas atau yang sekarang dikenal dengan nama Ancol. Saat para awak kapal turun, seorang juru masak kapal bernama Sampo Suiso menyaksikan pagelaran seni ronggeng. Terkesima dengan kecantikan seorang penari bernama Sitiwati, kapal pun bertolak meninggalkan Sampo Suiso. Pada akhirnya, sang juru masak memutuskan untuk melamar Sitiwati dan menyanggupi syarat yang diberikan oleh orang tua sang pujaan. Berdasarkan bukti sejarah yang ada, juru masak ini mencoba melamar sang penari ke orang tuanya. Setelah melamar, sang orang tua hanya memberikan saran bahwa boleh sang juru masak itu mendekati atau berpacaran dengan putri, asalkan dengan satu syarat, dia tidak pernah memakan daging babi seumur hidup. Dari perkawinan berbeda budaya ini, didirikanlah kelenteng untuk menghormati sang juru masak dan istrinya. Sampo Suisu adalah anak buah atau juru masak dari Sampokong atau Cheng Ho yang pada saat ini dia berlabuh di Sunda Kelapa, dan diantaranya dia sebagai juru masak Sampo Suisu dan menikah dengan Ibu Sitiwati dan menetap sampai sekarang di sini, sampai meninggalnya di sini. Keterkaitan kelenteng dengan kebudayaan Islam dapat dilihat pada beberapa arsitektur bangunan kelenteng dan juga aturan untuk tidak memberikan persembahan berupa daging babi. Pada bagian belakang kelenteng terdapat makam Mbah Said Areli Datuk Kembang yang dipercaya sebagai salah satu penyebar agama Islam di Nusantara. Jadi makam yang ada di kelenteng di belakang biara ini adalah Mbah Said Areli Datuk Kembang ya, sama istrinya namanya Ibu Neng. Jadi Mbah Said Areli Datuk Kembang itu adalah ulama zaman terdahulu ya. Jadi Mbah Said itu adanya sebelum ada Wali Songo. Jadi Mbah Said itu adalah seorang waliullah ya, dia penyebar agama Islam, tapi cara penyebarannya tidak sukses Wali Songo. Jadi menantunya Sampo Suisu itu juga seorang Muslim dari Tiongkok sana. Dan Sampo Suisu dengan Sampokong itu selain mereka berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau juga berdagang. Terdapat juga sebuah tongkat peninggalan Mbah Said yang oleh beberapa orang dianggap memiliki tuah. Jadi Mbah Said ini kan punya peninggalan tongkat ya. Jadi tongkat itu dulunya dipakai untuk apa kita juga nggak tahu. Tapi tongkat itu sekarang ini dipercayai untuk meramal nasib seseorang. Jadi tongkat itu bisa memanjang, juga bisa memendek. Jadi kalau ukuran tongkatnya itu bisa memanjang,
Jadi dipercayai, jadi keinginan seseorang itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau ukurannya memendek, dipercayai, jadi keinginan seseorang itu tidak tercapai gitu. Kegiatan kerohanian bernuansa Islam sering dilakukan oleh warga yang berkunjung ke kelenteng. Disinilah letak keunikan yang dimiliki kelenteng Bahtera Bhakti. Percampuran budaya Tiongkok dan Islam di dalam kelenteng mencerminkan toleransi dan rasa saling menghargai yang mungkin telah terjalin di tempat ini sejak ratusan tahun lalu. Kelenteng Bahtera Bhakti adalah contoh di mana akulturasi budaya melahirkan pluralisme serta toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai sebuah warisan berharga yang dimiliki oleh negeri ini, sebuah kekayaan sejati yang membuat bangsa ini besar. Jadi Mbah Said, Arli, Datuk Kembang Ibu Neng itu adalah orang tua dari Ibu Sitiwati.